Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita hari ini patut bersyukur untuk segala anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kita yang senantiasa memberkati dan senantiasa melindungi kita hingga sampai hari ini. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, renungan hari ini sangat menarik untuk kita renungkan dan juga kita lakukan. Karena hal ini berhubungan dengan kebiasaan kita, yaitu saling memberi, saling menolong, dan juga saling membantu. Memberi sama dengan menyatakan kasih. Ketika kita meminta sesuatu kepada orang lain dan diberikan, sepatutnya kita mengatakan terima kasih. Entah karena apa, kata terima kasih ini sangat indah didengar. Jika orang yang kita bantu tidak mengatakan terima kasih, mungkin kita juga akan merasa jengkel. Sesungguhnya kata terima kasih adalah kata-kata yang sangat tepat dalam merespons sebuah pemberian sesuai dengan firman Tuhan. Di sini kita bisa melihat kasih yang saling berbagi di antara si pemberi dan si penerima. Memberi jauh lebih bernilai daripada menerima. Namun realita yang ada di dunia ini adalah sebaliknya. Menerima sebanyak-banyaknya dan memberi sesedikit mungkin. Atau mungkin memberi tapi ada sesuatu niat di baliknya. Sama seperti seseorang yang ingin menduduki suatu jabatan, mendadak berubah menjadi orang yang suka memberi, peduli, serta membagikan ini dan itu. Tetapi ketika ia sudah duduk di bangku atau jabatan tersebut, mungkin kita sendiri sudah tahu bagaimana. Nah, saudara-saudari, firman Tuhan melalui kitab 1 Yohanes 3 ayat 17 ini, kita diberitahukan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk memberi dengan sukarela dan digerakkan oleh kasih. Segala sesuatu yang digerakkan dan didasari kasih, hasilnya pasti baik. Bukan seberapa banyak atau seberapa besar yang kita berikan, tetapi seberapa besar kasih-Mu untuk memberi. Hal yang kecil kita berikan dengan kasih akan berdampak besar. Tetapi sebaliknya, sebesar apapun yang kita berikan, jika di dalamnya tidak ada kasih, maka itu akan terlihat kecil. Sekali lagi, hal kecil yang kita berikan akan berdampak besar jika dibarengi dan didasari dengan kasih. Dan sebaliknya, sebesar apapun yang kita berikan, jika di dalamnya tidak ada kasih, maka itu akan terlihat kecil. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana ketika kita bertemu atau melihat orang yang sulit untuk memberi atau berbagi? Kira-kira apa faktor atau penyebab seseorang sulit untuk memberi? Mungkin salah satu jawabannya adalah mata hatinya sudah tertutup. Memberi itu berarti membuka jalan berkat bagi kita. Dengan memberi nggak membuat kita miskin. Buat apa banyak harta duniawi kalau sulit dan gak mau berbagi?
Hidup di dunia ini hanya sementara. Maka mari menabur kasih dengan membuka mata hati kepada orang lain dan peka terhadap keadaan saudara-saudara kita. Jika kita melihat saudara kita menderita karena kekurangan, mari kita bantu. Jangan menutup mata atau pura-pura ikut merasa bahwa kita juga adalah orang yang kekurangan. Ketika kita mau berbagi dan memberi, maka itu adalah gambaran kasih Allah yang diam di dalam diri kita. Dan itu juga menjadi bukti kalau kita sudah menunjukkan kasih dalam perbuatan atau tindakan, bukan hanya kata-kata. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mari saling memberi, mari saling berbagi, dan nyatakan kasih-Mu kepada orang lain. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu hari ini. Kembali menguatkan kami dan memberikan kami semangat. Engkau kembali menyadarkan kami Tuhan supaya mata hati kami selalu terbuka untuk melihat keadaan di sekitar kami. Jika kami menemukan saudara-saudara kami kekurangan, ajari kami untuk menolong, untuk memberi, untuk berbagi, supaya melalui itu Tuhan, tindakan kasih yang Kau berikan kepada kami nyata dalam perbuatan kami. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Berikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu yang menjadi dasar dan yang menjadi pedoman dalam hidup ini. Berkati dan sembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit, bantu dalam keadaan pemulihan Tuhan. Bantu mereka yang sedang dalam pergumulan dan masalah, Tuhan yang selalu memberikan pikiran dan hati yang terang. Kau yang selalu menghiburkan mereka yang sedang berduka. Dan hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pekerjaan kami Tuhan, Tuhan yang campur tangan. Ampuni kami dari dosa kami Bapa, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.